Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 yang sudah terpilih dan akan segera memulai jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, bulan depan, sudah tidak lama. Baru saja di dalam acara pembekalan kader partai yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Gerindra, Prabowo melontarkan sebuah pernyataan yang cukup berani menurut saya. Pernyataan yang cukup tegas, cukup keras maknanya, dan bernada patriotis yang sangat-sangat luar biasa. Prabowo menyatakan jangan loyal kepada saya, tetapi loyal setialah kepada bangsa. Dan tinggalkan saya ketika saya melaksanakan pemerintahan jabatan saya dengan tidak benar. Wow, amazing. Ini sebuah pernyataan yang jarang kita dengar di Republik ini. Meskipun banyak politisi berjanji selama ini, bahkan janji politisi sudah dianggap sebagai sebuah angin yang bertiup semata. Tetapi Prabowo kali ini menyampaikan itu dalam sebuah acara yang memang seharusnya menjadi momen besar bagi Prabowo untuk menitipkan pesannya kepada kader-kadernya di Partai Gerindra. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana tingkat kepercayaan publik terhadap pernyataan Prabowo tersebut, dan sejauh mana sebetulnya keseriusan Prabowo akan melaksanakan janjinya, statementnya, pernyataannya untuk menjadi pemimpin yang benar-benar lurus. Dan bahkan 2 hari kemarin Prabowo juga menyatakan dia ingin mati bekerja untuk kebenaran dan rakyat. Statement-statement seperti ini dulu hanya kita dengar dari Soekarno. Bung Karno pernah berkali-kali menyatakan statement yang bergelora yang serupa. Dan sekarang Prabowo mengulanginya dengan bahasa yang berbeda tetapi maknanya sama. Akankah Prabowo mampu mengimplementasikan apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan, beliau janjikan kepada publik? Karena kalau kita melihat situasi bangsa saat ini, keraguan publik terhadap janji para politisi bukanlah persoalan yang kecil lagi. Trust publik terhadap para politisi kepada janji politisi itu sudah diambang kehancuran, kerusakan. Publik hanya melihat demokrasi ini sebagai sebuah ruang, sebagai tempat, sebagai momentum, kesempatan untuk mendapat sebuah keberuntungan. Dengan demikian, maka money politik, demokrasi yang korup, menjadi demokrasi yang kita lakoni sekarang. Tetapi pernyataan Prabowo, saya garis bawahi kali ini, dan saya akan pegang itu. Apakah benar-benar Prabowo akan melaksanakan pemerintahannya sesuai amanat konstitusi, sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa, sesuai harapan para pendiri bangsa ini? Ataukah semua itu hanya sekedar lip service belaka? Waktu akan mencatat perjalanan Pak Prabowo nanti. Saya sesungguhnya sudah tidak sabar supaya Pak Prabowo segera memimpin bangsa ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena di zaman Jokowi sudah terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Lingkungan dirusak, alam dirusak, demokrasi dirusak, sistem pemberantasan korupsi kita dirusak, kejujuran dirusak, semua dirusak di era Jokowi. Saya tidak tahu apakah Prabowo akan mampu memperbaiki apa yang rusak di era Jokowi. Saya tidak tahu apakah memang Prabowo akan benar-benar bisa melaksanakan janjinya. Tetapi saya sebagai masyarakat tetap akan mendoakan dan berharap betul-betul kepada Pak Prabowo Subianto akan mampu merealisasikan, mewujudkan janji-janji politiknya, statement-statement politiknya kepada bangsa ini. Karena sedikit banyak saya tahu karakter Pak Prabowo karena saya pernah menemani beliau pada Pilpres 2019 lalu. Saya mengenal karakter patriotisnya yang luar biasa, nasionalismenya yang memang luar biasa. Saya berharap itu masih ada, dan saya berharap bahwa itu yang akan terjadi di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto 2024-2029 nanti. Saya betul-betul menunggu saatnya Pak Prabowo menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak sama dengan Jokowi, bahwa Pak Prabowo tidak sama dengan siapapun pemimpin-pemimpin yang sudah berlalu. Apalagi saya ingin melihat betul-betul Prabowo menunjukkan bahwa dia adalah sosok patriotik, nasionalis, yang tidak suka ngibul seperti Mulyono.